Laen. Iya, baca itu bukan Lahain atau Lahain ya guys, tapi Laen. Tolong. Lahen? Merupakan film yang disutradarai oleh Matthew Kassovitz dan berasal dari negara Prancis. Anyway, berhubung film ini produksi asal Prancis, jadi maafin gue ya kalau gue bakal banyak salah pronunciation, terutama di nama orang dan nama tempat. Contohnya kayak Bonlieu, Mathieu, Hubert, Vincent, dan lain-lain gitu. Oke, jadi Laen sendiri secara harafiah berarti hate, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu benci. Film ini tuh nggak berwarna ya, jadi gambarnya hitam putih dan bercerita mengenai kehidupan 3 anak muda yang tinggal di projects di dekat kota Paris, atau kalau dalam bahasa Prancisnya tuh Bonlieu. Setelah salah satu teman mereka yang juga tinggal di daerah sana masuk rumah sakit habis menghabiskan 1 malam di kantor polisi gitu ya. Oke, sebelum lanjut, gue mau bilang dulu bahwa review ini akan penuh dengan spoilers. Jadi kalau kalian belum nonton film ini, mending kalian tonton dulu filmnya, nanti kalian bisa balik lagi ke video ini. Sebenarnya sih nggak banyak yang bisa di-spoil ya dari film ini, paling cuman endingnya aja. Tapi itu krusial banget, jangan sampai lo tahu kalau lo belum nonton, karena penting supaya endingnya tuh datang secara tiba-tiba banget. Tapi anyway, cerita di film ini tuh berlangsung selama kira-kira 1 hari lah ya. Dan kita tuh selalu diingatkan tentang ini oleh filmnya melalui frame yang menunjukkan waktu, yang juga berfungsi sebagai transisi dari satu adegan ke adegan lain. Dan sebenarnya sih film ini gak memiliki cerita ataupun struktur yang jelas ya, karena kita cuma ditunjukin secuil dari kehidupan ketiga karakter ini doang, cuma 1 hari. Tapi film ini lebih ke sebuah socio-political commentary yang menampilkan sisi lain dari masyarakat Prancis yang jarang orang tahu. Prancis itu kan lebih sering diasosiasikan dengan kota Paris, pusatnya fashion, designer clothes, croissant, escargot, wine, sepak bola, dan lain-lain ya. Apalagi buat kita orang Indonesia yang tinggalnya tuh jauh banget dari Eropa. Biasanya tuh yang kelihatan ya itunya doang. Tapi di Laen, Prancis yang kita lihat tuh bukan yang ada di bayangan kita, melainkan seperti yang gue bilang tadi, film ini mencoba menampilkan kehidupan orang-orang yang tinggal di projects atau banlieue. Housing projects itu adalah perumahan yang dibangun oleh pemerintah ya, yang ditujukan untuk orang atau keluarga yang secara ekonomi bisa dibilang kurang mampu lah. Disubsidi oleh pemerintah gitu buat low income families. Bukan cuman rumah doang, tapi ada fasilitas publik lain juga di sekitar situ, kayak playground, tempat olahraga mungkin ya, ataupun sekolah. Kedengarannya bagus kan? Dikasih rumah, dikasih infrastruktur, dan macam-macam. Iya, tapi kenyataannya sih nggak begitu ya. Kalau di Indonesia, housing projects ini bisa disamain dengan rumah susun atau pendeknya ya rusun. Kayak yang kita lihat di dalam film Fiksi oleh Molly Surya, yang isinya tuh kayak orang-orang kelas bawah dan minoritas, dan gedungnya tuh nggak keurus, kotor, bulukan, nggak tertata. Ya sama aja kayak yang ditampilkan di film ini ya. Seringkali tempat-tempat pemukiman umum tuh terbengkalai aja gitu dan gak ada yang peduli sama mereka. Dan gue rasa Laen memberikan audiensnya penggambaran yang realistis, menyeluruh, tapi juga nggak eksploitatif ya tentang komunitas-komunitas ini. Oh ya, mungkin film lain yang berpusat terhadap kehidupan di rumah susun tuh Made in Hong Kong-nya Fruit Chan ya, itu juga bagus banget. Siapa sih penghuni-penghuni dari tempat ini? Ya biasanya sih kelompok-kelompok minoritas, marginal, udah pasti working class, orang-orang yang didiskriminasi, imigran, mereka yang nggak bisa menemukan opportunity di kota besar, dan sebagainya. Kita bisa lihat di film ini bahwa penghuni project ini kebanyakan ya kelompok-kelompok minoritas ya. Dan ketiga karakter utama di film ini juga berasal dari latar belakang berbeda. Vince itu orang Perancis Yahudi, Hubert itu adalah orang Afrika, dan Said berasal dari Timur Tengah. Tapi mereka semua lahir dan besar di Prancis, jadi ngomong bahasa Prancis lancar dan udah menyerap juga ke dalam budaya di sana. Seringkali orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ini ya bakal ada terus di situ sampai mati. Stuck, gak bisa keluar. Dan begitu juga dengan anak cucu mereka. Karena ini merupakan masalah yang sistemik ya. Gak cuman semata-mata bikin sekolah bagus atau fasilitas bagus, terus kondisi hidup mereka langsung menjadi lebih baik gitu secara dramatis. Nggak seperti itu. Nah, kapitalisme itu mengajarkan kita untuk bekerja ya, bahwa kalau kita kerja keras dan lebih menonjol dari yang lain, kita bisa sukses. Itu adalah model yang bekerja di masyarakat di hampir seluruh dunia lah. Dan katanya sih sistem ini adil ya. Katanya banyak opportunity yang ditawarkan oleh dunia ini untuk kita bisa sukses. Pada kenyataannya sih nggak seperti itu. Lo mau mendapat pencapaian tinggi di sekolah, kalau lo tinggal di ruangan yang sempit, kondisi yang nggak kondusif, gimana bisa belajar? Lo mau berusaha sekuat tenaga untuk fokus ke karir lo, tapi kalau lo punya adik-adik dan keluarga yang harus lo support secara finansial, ya lo gimana mau berkembang? Lo mau bekerja sekeras-kerasnya, tapi kalau lo diskriminasi karena warna kulit lo, dan juga direbut dari kesempatan yang equal, ya gimana bisa berhasil? Banyak banget faktor yang menentukan apakah lo bakal dalam tanda kutip menjadi seseorang di dunia yang kapitalis ini ya.
bukan cuma masalah kerja keras dan usaha. Dan itu yang dirasakan oleh orang-orang kayak Vince, Hubert, dan Said. Filmnya sempat nunjukin kondisi rumah Hubert ya, yang di situ jelas banget bahwa lingkungannya tuh nggak kondusif, sempit, berantakan. Adiknya mau belajar tapi terganggu. Dia terpaksa jadi bandar narkoba ya untuk nge-support keluarganya. Gue rasa naif bagi kita yang tinggal di perkotaan untuk bilang bahwa mereka memiliki masa depan. Film ini secara spesifik menyorot kehidupan kaum-kaum muda yang seharusnya merepresentasikan pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Harusnya mereka punya mimpi, aspirasi, dan semangat, tapi situasi dan kondisi yang mengelilingi mereka dari kecil nggak membiarkan mereka memiliki itu semua. Satu hal yang memicu kejadian-kejadian di film ini, seperti yang gue bilang tadi, adalah salah satu kawan mereka yang tinggal di project itu masuk rumah sakit ya, habis ditahan di kantor polisi. Dan ini memicu terjadinya riot atau kerusuhan di banlieue itu. Matthew Kassovitz sendiri pernah terlibat dalam demonstrasi kayak gini ya. Oh ya, film ini terinspirasi dari kejadian nyata yang menimpa Makome Mbowole pada tahun 1994 di Prancis yang pada saat itu menimbulkan reaksi kuat dari publik ya. Jadi semua yang ditampilkan di film ini tuh berdasar dari kenyataan. Sadly, sampai sekarang, kejadian yang ada di film ini tuh masih sangat relevan. Contoh saja kematian George Floyd di tahun 2020 kemarin. Police brutality terhadap kelompok minoritas itu merupakan isu nyata yang universal, dan gue selalu appreciate film yang berani memaparkan hal ini ke penonton ya. Apalagi dengan delivery yang se-powerful La Haine. Anyway, police brutality dan rasisme menjadi tema sentral di film ini, dan kita melihat secara jelas bagaimana terdapat tension antara anak-anak muda yang tinggal di banlieue dan polisi. Polisi seharusnya menjadi simbol keamanan ya, membuat orang merasa secure dan jauh dari bahaya. Gue suka banget percakapan di dalam mobil antara Hubert dan polisi yang ngebantu mereka keluar dari rumah sakit. Des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, sont là pour vous protéger. Ah ouais, et qui nous protège de vous? Who protects us from you? Di sini kelihatan banget perlakuan polisi terhadap anak-anak tuh bukan berdasar hukum atau apa ya, tapi lebih ke pandangan pribadi mereka aja. Gue rasa sih filmnya berhasil banget menggambarkan perselisihan ini ya. Scene di rooftop saat ada semacam perkumpulan anak-anak gitu yang sambil bakar-bakaran sosis ya. Terus tiba-tiba pengen dibubarin polisi, itu menarik banget sih. Selain kita mendapatkan adegan yang suasananya tuh asik, di sini kita juga melihat gimana anak-anak ini tuh sebenarnya nggak melakukan hal-hal kriminal gitu ya, nggak melanggar aturan. Mereka cuma lagi enjoying their time aja gitu. Tapi tetap aja polisi datang buat ngebubarin mereka entah kenapa. Terus adegan di Paris saat Hubert dan Said tiba-tiba datang ke polisi, terus mereka diinterogasi tanpa sebab. Bukan diinterogasi doang, tapi jatuhnya disiksa lah ya. Ya begitulah kalau lo kelompok minoritas yang berasal dari banlieue, polisi udah naruh label buat lo. Keberadaan pistol yang ditemukan Vince saat melakukan demonstrasi itu juga penting banget bagi cerita ketiga anak ini. Beda dengan Amerika, di Prancis gak semua orang bisa memiliki senjata api. Makanya impact dari pistol ini tuh gede banget di film ini ya. Mirip dengan Taxi Driver yang gue bahas minggu lalu ya. Kepemilikan senjata api menjadi topik pembahasan yang kuat juga di film ini. Karena ketika lo megang senjata, lo memiliki kuasa yang gak terpikirkan oleh manusia gitu. Lo bisa mengakhiri hidup orang dalam sekejap mata. Manusia gak dirancang untuk memiliki kuasa ini gitu ya. Dan apa yang terjadi ketika senjata itu jatuh di tangan manusia yang salah? Ya orang-orang kayak Makome Mbowole harus kehilangan nyawanya. Secara garis besar ada dua perspektif yang dihadirkan film ini mengenai senjata itu. Perspektif Vince dan Hubert. Vince ingin membalas dendam kepada polisi jika teman mereka si Abdel itu meninggal. Dan balas dendam di otak dia adalah dengan menembak polisi gitu ya, membunuhnya. So naturally, dia seneng megang senjata itu. Dia gak bisa lepas malah dari senjata itu. Ini memberikan dia rasa kekuatan gitu kali ya. On the other hand, Hubert itu takut. Dia gak mau berurusan dengan senjata itu. Dia gak merasa mereka butuh balas dendam dengan cara kekerasan. Adegan di toilet waktu mereka nyampe di Paris itu bagus banget ya. Bukan dari sisi teknisnya doang, yang di tempat sempit terus mereka menggunakan kaca gitu ya. Itu keren banget sih. Tapi gue pengen sorot dialognya sih. Di situ kita belajar bahwa Vince sebenarnya muak dengan semua orang sekelilingnya yang menurut dia nggak berbuat apa-apa untuk mengubah sistem yang menempatkan orang-orang di banlieue itu at a disadvantage. Dia pengen merusak sistem itu. Sedangkan Hubert memilih untuk cabut dari sana ketimbang melawan sistemnya. Dan di situ Hubert secara nggak langsung menjelaskan mengenai arti judul film ini ya. Hate breeds hate. Menurut dia kalau kebencian dilawan dengan kebencian, yang ada cuman lebih banyak kekerasan yang terjadi. Siklus kebencian ini nggak akan berhenti. Kedua karakter ini membuat poin-poin yang sama-sama masuk akal sih dan menarik juga.
Oh ya, ini nyambung juga dengan kalimat pertama di film ini yang diutarakan berkali-kali sepanjang filmnya. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Tentang society yang sedang jatuh bebas. Kita bisa terus-terusan bilang sejauh ini baik-baik aja kok. Sampai akhirnya kita nyampe di ujung. Sampai kita benar-benar nyentuh tanah. That's what matters. We keep telling ourselves as a society that okay, so far so good. Tapi kita nggak tahu di ujung itu apa konsekuensi yang menunggu kita. Kayak molotov yang dilempar selama dia masih di udara ya nggak akan ada dampaknya. Tapi ketika dia menyentuh tanah dan meledak, dia akan menimbulkan kebakaran gitu kan. Itu yang sering kita katakan kepada diri kita sendiri gitu, sadar atau enggak ya. Sebagai masyarakat kita tuh sering banget menyepelekan sesuatu dan nggak berbuat apa-apa atau berubah. Dan baru bereaksi ketika situasinya udah meledak, ketika udah banyak korban gitu. Vince itu digambarkan sebagai orang yang emosian, reckless, gak mikir panjang, gampang panas. Sedangkan Huber digambarkan sebagai orang yang lebih tenang, kalem, dan lebih dingin gitu ya. Gue suka banget waktu senjata ini baru di-reveal di semacam tempat kayak gudang gitu ya, yang gelap. Terus kameranya tuh kayak mendekati ketiga karakter ini dengan cepat gitu. Dan kameranya muterin mereka, tapi fokusnya tuh tetap di senjatanya. Dan warna silver dari benda itu membuat sebuah kontras dengan gambar hitam putih filmnya ya. Yang bikin senjata itu jadi kayak ke highlight gitu. Selagi berpindah tangan dari Vince dan ke Huber gitu ya. Dan dimain-mainin, diputer-puter dari atas bawah, kiri kanan. Nunjukin bahwa senjata ini tuh bakal jadi instrumental bagi perjalanan anak-anak ini. Such a great scene to introduce this gun. Dan senjata inilah yang secara nggak langsung mengajak ketiga karakter ini jalan-jalan dari Bonlieu ke kota Paris. Di kota Paris mereka jadi orang asing. Filmnya menggambarkan secara jelas ya perbedaan kondisi hidup di kota Paris dan di Bonlieu. Kesenjangannya tuh berasa banget. Dan ketiga karakter utama ini mengalami sedikit shock ya dengan perbedaan itu. Pas mereka datang ke apartemen Asterix saja udah kelihatan bahwa itu tuh mewah banget. Tapi paling jelas sih waktu mereka masuk ke semacam pameran seni atau art gallery gitu. Dan gue suka banget sih adegan ini. Merefleksikan seberapa ignorant dan klasisnya orang-orang middle class di kota Paris. Vince, Huber, dan Said gak ngerti seni, dalam tanda kutip, yang dipajang itu. Dan di akhirnya, di situ mereka cuma ngambil makanan dan minuman gratis doang. Tapi pengunjung-pengunjung di sana tuh pada ngusir mereka ya. Adegan ini tuh sederhana, tapi ngegambarin kebutaan orang-orang yang tinggal di kota besar dengan sangat baik gitu. Nunjukin adanya gap antar kelas sosial. Mereka memandang ketiga anak itu ya sebelah mata aja dan asik sendiri dengan gaya hidup mereka yang mewah, nyeni, dan lain-lain. Padahal mereka tuh juga manusia. Dan sayangnya sih, hal kayak gini sering terjadi di banyak tempat. Biasanya perkembangan itu terpusat di satu tempat doang kayak Jakarta ya. Kemajuan teknologi, infrastruktur, dan lain-lain di daerah lain itu nggak ada dan pemerataannya kurang banget. Gue suka banget dengan dinamika yang diciptakan oleh skrip yang ditulis Matthew Kassovitz di film ini. Oh ya, ngomong-ngomong, nama ketiga karakter di film ini tuh sama persis dengan nama asli mereka ya. Vince itu dimainkan oleh Vincent Cassel, Hubert itu dimainkan oleh Hubert Koundé, dan Said oleh Said Taghmaoui. Terus yang kerennya tuh kalau perhatiin saat perkenalan karakter-karakter ini semuanya pasti ada nama mereka di layar ya. Katanya sih terinspirasi dari Mean Streets nya Scorsese. Dan dari interaksi mereka tuh gue bisa ngerasain banget camaraderie-nya. Gue bisa ngeliat mereka tuh memiliki ikatan yang kuat banget. Berasal dari tempat yang sama, mengalami kesulitan yang sama. Skripnya terasa organik, mengalir dengan asik aja gitu, kayak kita lagi nguping orang-orang ini ngobrol sehari-hari gitu ya. Percakapan mereka seringkali receh dan gak penting, tapi juga lucu dan terasa genuine. Pembicaraan-pembicaraan yang genuine ini membuat semua karakternya terasa kayak orang beneran, gak ada yang one dimensional. Dan dari apa yang gue lihat dari materi-materi behind the scenes-nya sih, emang cast dari film itu kayak punya hubungan yang deket banget. Bukan cuma cast-nya tapi sutradaranya juga ya. Mereka tuh sampai tinggal di satu ruangan di Bonlieu sama beberapa bulan sebelum syuting untuk benar-benar ngerasain bagaimana hidup di sana sekaligus untuk menghargai orang-orang yang ada di sana. Gue rasa alasan cast-nya bisa memiliki dinamika dan chemistry yang organik banget tuh juga gara-gara bond yang mereka miliki di balik layar. Terus gak jarang juga mereka beradu mulut, bertengkar, dan berdebat mengenai hal-hal gak jelas. Dan ini juga menambah suasana kekacauan dan ketegangan yang meningkat terus sepanjang filmnya berjalan. Filmnya tuh gak pakai skor apa-apa tapi bisa banget ngebangun suasana tegang dan panas cuma dari dialognya. Dan gue rasa itu juga berhasil gara-gara performance aktor-aktor ini sih. Terutama Vincent Cassel ya.
Ekspresi wajahnya itu penuh dengan emosi dan menyampaikan amarah terpendam yang luar biasa gitu ya. Line delivery-nya juga gila sih, natural dan bagus banget. Film ini emang pengen kita ngerasain tension itu ya. Apalagi dengan keberadaan pistol itu, lo sebagai audiens lo bakal jadi takut bahwa akan terjadi sesuatu dengan situasi dan kondisi yang gak stabil. Seperti semuanya tuh bisa meledak gitu kapan aja. Lo bisa ngerasain kalau ini tuh semacam bom waktu yang aktif ya, dan eskalasi-eskalasi yang terjadi sepanjang film itu membuat timer bom itu berjalan lebih cepat gitu rasanya ya. Dan sepanjang film ini kita melihat beberapa kali Vince tuh kayak udah dikit lagi mau meledak. Waktu dikejar-kejar polisi di basement, waktu ke apartemen Asterix, waktu ketemu polisi habis melihat berita bahwa Abdel udah mati, waktu berhadapan dengan skinhead, tapi akhirnya kita tahu bahwa Vince gak punya nyali untuk bunuh orang gitu ya. He's a good kid, dia juga takut gitu. Dan ketika kita mengira film ini udah selesai, Vince sudah ngasih pistolnya ke Hubert, tiba-tiba polisi itu gak sengaja menekan pelatuk pistolnya dan membunuh Vince. Kayak, what the fuck? Itu momen yang datang secara tiba-tiba banget, dan gue shock abis. Ending eksplosif ini menurut gue sangat powerful dan meninggalkan audiensnya dengan rasa kaget yang gak mudah untuk dilupakan. Gue suka banget jawaban Matthew Kassovitz waktu ditanya mengenai endingnya. Film ini cuma mau nunjukin realita yang dihadapi oleh anak-anak ini. Bukan cerita yang ada pesan moral doang, karena menurut gue La Haine gak bakal se-impactful ini kalau ya cuma gitu doang. Permainan kamera di film ini juga merupakan salah satu aspek paling memorable sih. Seringkali kamera itu dibiarkan ngerekam adegan yang panjang, terus ada banyak tracking shot yang digunakan yang dimana lo nggak tahu kapan adegannya tuh bakal di-cut ya. Terus waktu mereka baru sampai di Paris, kamera itu kayak menjauh, tapi at the same time backgroundnya nge-zoom in gitu. Itu cakep banget sih, pakai teknik dolly zoom yang dipeloporin sama Vertigo-nya Alfred Hitchcock gitu ya. Oh, yang ngomong soal influences, kelihatan banget film ini tuh mengambil inspirasi dari filmnya Spike Lee yang Do the Right Thing. Mulai dari tema, sinematografi, sampai penggunaan musik hip-hop. Kalau di Do the Right Thing ada Sing Your Love Daddy, di La Haine ada DJ gitu dia di atas salah satu gedung rumah susun di banlieue yang mainin lagu Fuck the Police dalam bahasa Prancis dengan speaker yang dihadapin ke luar jendela, terus ada overhead shot dari lingkungan banlieue itu. Cantik banget sih scene ini ya, dan katanya ini satu-satunya shot di film ini yang menggunakan kamera digital karena mereka harus ngehapus bayangan helikopter yang tadinya kelihatan di tembok. Terus sound design-nya juga ya, dengan suara jam pas lagi nunjukin waktu yang nambah rasa deg-degan. Terus transisi-transisi yang pakai suara tembakan yang bikin gue kaget dan menandakan kayak sesuatu yang buruk bakal terjadi gitu. Banyak deh momen-momen di film ini yang gue gak habis pikir gimana cara mereka membuat ini ya. Gue juga suka bagaimana film ini menggambarkan kehidupan di project ini. Kita dibawa ke segala sudut dan gue merasa bahwa meskipun tempat ini kumuh, jelek dan terbengkalai, tapi tempat ini juga berisikan orang-orang yang hidup gitu ya. Punya hobi, punya ketertarikan, punya keinginan dan talenta. Mulai dari perkumpulan di rooftop, terus ke montage orang-orang breakdance sampai ke anak-anak kecil yang berada di playground. Nunjukin kalau tempat ini yang low marginalized ini tuh memiliki hidup loh. Layaknya manusia-manusia middle class yang tinggal di perkotaan juga. Anyways, gue rasa gue ngomong udah cukup panjang dan saatnya gue memutarbalikkan kepada kalian yang lagi nonton. Apa pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kita dan follow media sosial kita di Instagram dan di TikTok @woodcocktv. Sampai bertemu di video berikutnya.